Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data mining, yaitu tentang deskripsi. Nah, nanti yang kita pelajari yang pertama ada pendahuluan, kemudian berbagai cara deskripsi dan pengetahuan yang dihasilkan. Yang pertama ada deskripsi grafis, deskripsi lokasi, deskripsi keberagaman, kemudian dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Oke, berikutnya perhatikan tabel data berikut ini. Ada dua buah data, yaitu data tinggi badan dari kelas biasa dan data tinggi badan dari kelas plus. Ini kelas biasa dan kelas plus. Kalau kita lihat di sini kan, dari dua data ini kan ya sebuah tabel, ada angka, kemudian ada data-data di sini kan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari dua data ini? Ya, bingung kan? Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekilas kita sulit menangkap maksud dari kumpulan data tersebut, iya kan? Yang kedua, kumpulan data tersebut perlu diolah sedemikian rupa sehingga akan dapat memberikan gambaran mengenai data tersebut. Kemudian bagaimana jika kita data tersebut melibatkan 10.000 orang siswa, maka itu diperlukan suatu metode untuk menggambarkannya data secara ringkas yang disebut dengan deskripsi. Jadi maksudnya apa? Jadi data-data tersebut itu perlu diolah lagi sehingga nanti akan menghasilkan suatu informasi yang bisa menggambarkan data itu secara ringkas. Nah, hal-hal itu yang disebut dengan deskripsi. Oke, kita lanjut. Berbagai cara deskripsi dan pengetahuan yang dihasilkan. Itu ada deskripsi grafis. Deskripsi grafis sendiri dibagi menjadi diagram titik, histogram, kemudian deskripsi lokal, lokasi, ada rata-rata, ada nilai tengah, nilai sering muncul, kuartil, persentil, deskripsi keberagaman. Nah, sebenarnya saudara-saudara mungkin sudah pernah mempelajari materi ini mungkin di tingkat SMA dulu atau di SMP itu dulu udah pernah sebenarnya matematika ya. Nah, kita tinggal mengulang aja. Kalau di jurusan sistem informasi ini kita masuk di data mining, atau biasanya kalau di di anak sosial itu ada statistik juga masuk, biasanya ada di sini. Oke, kita lanjut. Deskripsi grafis merupakan cara untuk mendeskripsikan data dalam bentuk gambar yang sesungguhnya. Dua gambar yang umum digunakan dalam deskripsi grafis adalah diagram titik dan histogram. Nah, di sini ada contoh diagram titik. Nah, di sini ada garis, kemudian di atasnya ada titik-titik, ada titik merah dan titik yang berwarna biru. Nah, dari diagram titik di atas itu kira-kira apa pengetahuan yang dapat diperoleh? Nah, kita bisa membaca. Yang pertama, data kelas biasa, yaitu yang berwarna merah. Data kelas plus itu yang berwarna biru. Jadi data kelas biasa yang berwarna merah itu rentangan nilainya yaitu di antara 165 sampai 172 kalau diperkirakan di sebelah sini. Data kelas plus yaitu data yang berwarna dengan titik berwarna biru, yaitu kisarannya 175 ke atas. Nah, akan tetapi nilainya lebih beragam dengan sebaran yang lebih luas dari 175 ini ke atas. Oke. Nah, kemudian ada histogram, data tinggi badan dari kelas biasa. Itu tinggi badannya yang contoh nomor siswa 1 ada 168 sampai seterusnya sampai ada 30 siswa. Jadi ini adalah data dari kelas biasa, ada 30 siswa dengan tinggi badan sesuai yang ada di kolom ini. Kemudian langkah pertama yaitu untuk membuat sebuah histogram kita harus menentukan sebuah interval.
buat beberapa interval yang lebarnya sama. Gitu ya. Contohnya di sini dari 164 ke 166, 166 ke 168, 168 sampai 170, 170 sampai 172, 172 sampai 174. Nah, sebenarnya untuk mempermudah kita lihat dulu data di sini sebenarnya untuk membuat sebuah interval itu sendiri. Jadi kita lihat data yang terkecil sampai data yang paling terbesar. Setelah itu maka kita bisa nanti membuat sebuah interval yang jadinya seperti ini. Oke, langkah kedua untuk membuat sebuah histogram yaitu hitunglah seberapa banyak data yang menjadi anggota tiap interval. Contohnya interval 164 sampai 166 itu jumlahnya berapa sih dari tabel yang ada tadi. Kemudian 166 sampai 108 berapa sih jumlahnya. 168 sampai 170 berapa jumlahnya di tadi. 170 sampai 172 jumlahnya juga berapa. Nah, kita coba cek salah satu aja. Kira-kira di antara satu yang paling sedikit aja deh. Kita lihat 170 sampai 172. Apakah benar jumlahnya ada 2? Kita lihat di tabel yang tadi. 170 sampai 172 jumlahnya ada 2. Apakah benar? Ini 1, 2. Nah, ternyata ada 3. Tadi berarti jawabannya ada 3. Ini salah. Ini ada 2. Oh, ternyata yang satu ya ada 3 ya, betul ada 3. Seharusnya ini 3 ya. Oke. Next. Nah, ini sebagai contoh aja histogram. Langkah yang ketiga adalah setelah itu bisa membuat sebuah histogram. Jadi tadi rentangan nilai itu ada yang di bawah ini, kemudian yang dari 0 ke 14 ini adalah frekuensinya. Jadi ada X-nya, ada Y-nya sehingga bisa terbentuk sebuah histogram. Pengetahuan apa yang diperoleh dari situ? Kira-kira apa? Yaitu 1. Dapat melihat lokasi kecenderungan mengumpulkan data di batang tertinggi. Itu kita dapat melihat lokasi kecenderungan mengumpulnya data di batang yang paling tertinggi. Jadi data itu mengumpul di kisaran angka berapa, lalu kita bisa lihat dari batang yang paling tinggi. Kemudian histogram yang tinggi mengkerucut, yaitu maksudnya adalah keberagaman data yang relatif rendah. Jadi maksudnya histogramnya tinggi kemudian mengkerucut ke atas. Nah, berarti dia itu menyatakan bahwa keberagaman data itu relatif rendah gitu ya. Kemudian ada juga histogram yang pendek dan melebar. Nah, keberagaman data yang beragam dan menyebar luas gitu ya. Deskripsi lokasi. Deskripsi grafis sudah menggambarkan karakteristik data, namun sifatnya masih terlalu kasar dan kurang praktis untuk dilakukan, sehingga diperlukan suatu angka yang cukup dapat mewakili data yang ada serta dapat diperoleh dengan cara yang lebih praktis daripada menggambar seperti tadi yang kita lakukan. Di deskripsi grafis ada titik atau lokasi, dan yang kedua ada histogram, di gambar grafik tadi. Angka yang dapat mewakili, maksudnya wakili yaitu adalah lokasi. Kenapa disebut lokasi? Karena dapat memberikan informasi tentang data dari di posisi mana data itu, di tempat mana data itu. Nah, maka kita dapat melakukannya, dapat menghitungnya dengan beberapa metode. Yang pertama dengan menggunakan min, yaitu rata-rata. Min itu artinya rata-rata, berarti membuat menjadi rata. Nilai perataan tersebut dianggap sebagai lokasi pusat atau titik beratnya atau titik keseimbangan datanya. Jadi min itu kita rata-ratanya. Rata-rata berarti apa? Yaitu membuat menjadi rata. Nilai perataannya tersebut dianggap sebagai lokasi pusatnya, jadi titik beratnya, ibaratnya di tengah-tengah gitu ya. Secara matematis, bila kita memiliki nilai observasi x1 sampai xn gitu ya, maka rata-ratanya adalah
X sama dengan X X rata-rata ya, yaitu X1 plus X2 sampai plus Xn dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya berapa, sehingga rumusnya seperti ini. Secara sederhana persamaan tersebut berarti menjumlahkan semua data kemudian membaginya dengan banyaknya data, sehingga ketemulah yang namanya rata-rata. Oke. Contohnya seperti berikut. Diketahui data kelas biasa adalah sebagai berikut. Kemudian jumlah kelas biasa jumlahnya yaitu 1673. Nah, bahkan kalau ini kita jumlah ya 168 semua sampai 166 ini hasilnya 1673. Nah, itu dibagi dengan jumlah datanya. Berapa jumlah datanya di sini? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka 1673 dibagi dengan 10, sehingga hasilnya rata-ratanya diketahui. Data kelas plus itu ada contoh yang kedua. Ada beberapa data seperti ini, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi dengan jumlah datanya, sehingga ketemu. Oke. Dari penghitungan min di atas, kira-kira pengetahuan apa yang diperoleh? Nah, di sini kita harus bisa mendeskripsikannya, yaitu bahwa secara umum siswa kelas biasa memiliki tinggi badan 167,3. Jadi secara umum, jadi rata-rata. Jadi rata-rata itu bahwa di kelas biasa itu kebanyakan yang mempunyai tinggi badan itu adalah 167,3 cm. Kemudian siswa kelas biasa lebih pendek dari kelas plus yang umumnya tinggi badannya adalah 177 ya. Setelah kita cari rata-ratanya tadi, kelas plus umumnya datanya ternyata tinggi badannya itu 177. Nah, maka kelas biasa itu lebih pendek. Jadi bisa disimpulkan bahwa diskripsikan bahwa siswa kelas biasa itu lebih pendek dari siswa plus yang umumnya tinggi badannya 177. Jadi setelah kita menghitung, kita juga harus bisa mendeskripsikannya. Apa yang informasi yang kita dapat dari setelah menghitung data tersebut. Kemudian yang berikutnya ada dengan menggunakan cara median, yaitu secara harfiah mencari tempat nilai tengah, yaitu tempatnya, lokasinya. Median itu lokasinya ada di mana? Di tengah-tengah, yaitu median. Langkah pertama, data itu harus diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Contohnya di sini ada data seperti ini, data asli kelas biasa. Kemudian datanya kita urutkan. Setelah kita urutkan, ya, kita hitung jumlah datanya sejumlah 10, yaitu data genap. Maka nilai tengah antara diurutkan ke 5, maka bisa kalau kita lihat ya, kalau datanya sedikit, kita bisa melihatnya saja dari sini bahwa nanti data tengahnya yaitu ada di antara data yang ke-5 dan ke-6, yaitu di antara 166 dan 167. Maka untuk mencari mediannya kita tinggal menambah data ke-5 tambah data ke-6 dibagi dengan 2, sehingga 166 plus 167 dibagi 2 hasilnya 166,5. Oke, dari pengetahuan tersebut, apa keuntungan media dibandingkan dengan min? Media tidak terlalu pengaruh oleh adanya nilai ekstrim. Nilai ekstrim apa maksudnya? Jadi ketika ada data, ada 164, 166, 168, 169, tiba-tiba ada data yang sangat ekstrim sekali, tiba-tiba 50 gitu, atau tinggi badan 50, tinggi badan 120 gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan data ekstrim. Atau terlalu tinggi 210 gitu. Nah, maksudnya data terurut yaitu 164. Nah, ini data terurut. Rata-ratanya 167,3. Kalau mediannya posisinya ada di posisi nilai tengahnya, yaitu ada 166,5. Data terurut modifikasi 164, 164, 166. Nah, kemudian ada data
1720 ini. Sehingga ini ada data ekstrimnya ya. Dimaksud data ekstrim ini contohnya dikasih 1720, sehingga hasilnya rata-ratanya menjadi berubah 332,3, tapi mediannya dia posisinya tetap. Jadi posisi lokasinya itu tetap. Nah, makanya bisa dikatakan di sini median tidak terlalu terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya dengan menggunakan modus. Apa modus itu? Mencari nilai observasi yang sering muncul, yaitu nilainya yang paling sering muncul gitu ya. Contohnya dari data urut kelas biasa seperti di bawah ini ada beberapa data gitu ya. Kalau kita lihat yang sering muncul adalah nilai 166, maka bisa dikatakan bahwa 166 adalah nilai yang sering muncul atau modus. Pengetahuan yang diperoleh adalah bahwa dari kelas biasa memiliki banyak siswa yang tinggi badannya 166. Jadi dari data tersebut kalau kita lihat dari segi modusnya, itu yang sering muncul yaitu ada 166 karena sering muncul, yaitu bisa kita simpulkan atau kita dapat suatu diskusi bahwa kelas biasa memiliki banyak siswa yang tingginya 166. Modus, kegunaan modus lebih mencerminkan lokasi kecenderungan berkumpulnya sebagian besar dari dibanding ukuran lainnya. Contoh, sebuah perguruan tinggi menyatakan bahwa rata-rata gaji karyawannya adalah 10 juta. Kenyataannya 90 orang digaji hanya 1 juta dan hanya 10 orang yang digaji 100 juta. Gitu ya. Dibandingkan rata-rata, informasi yang lebih berguna adalah bahwa sebagian besar karyanya digaji sebesar 1 juta gitu ya. Kalau tadi dia kan menyatakan rata-ratanya. Jadi dari gaji 90 orang digaji 1 juta, hanya 10 orang digaji 100 juta. Nah, kalau diambil rata-rata itu informasinya, kalau diambil informasi dari segi rata-rata ya, jadi sebuah perguruan tinggi atau PT menyatakan bahwa rata-rata gaji karyawannya adalah 10 juta. Itu kalau kita lihat dari segi rata-rata. Tapi kalau kita lihat dari segi modus, yang paling banyak itu adalah karyawan yang digaji dengan sebesar 1 juta. Karena di situ jumlahnya ada 90 orang. Berikutnya ada kuartil, yaitu membagi seluruh data menjadi 4 bagian dan mencari nilai di setiap seperempat bagian kuartil. Gitu ya. Ketiga kuartil dapat dinotasikan sebagai Q1, Q2 dan Q3. Q2 sama dengan median karena dia nilai tengahnya. Contoh dari data terurut. Jadi pertama datanya itu harus diurutkan dulu lagi karena dia nanti akan yang dicari adalah posisi. Nah, kemudian maka Q1-nya adalah 166, yaitu di seperempat datanya, kemudian setengah datanya, kemudian berikutnya ada di kisaran 3/4 ya. Nah, ini ada 169. Jadi maka Q1 ada 166, Q2-nya ada 166, ini di tengah nih. Nah, ini tengahnya ya. Kemudian dibagi 2. Kemudian Q3-nya ada di 169. Pengetahuan apa yang bisa kita ambil dari situ tadi, yaitu apabila kita ingin membagi 4 bagian sama besar dari tinggi badan yang telah diurutkan, maka diperoleh angka 166, 166,5 dan 169. Apabila kita ingin membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Ibaratnya kita punya tali gitu ya. Atas tali kita pengen bagi 4 bagian yang sama, maka biar semua dapat sama, maka kita potong di daerah 166, 166,5 dan 169. Berikutnya ada persentil, yaitu membagi seluruh data menjadi 100 bagian dan mencari nilai di tiap 100 bagian persentil. Ketiga kuartil dapat dinotasikan sebagai P0XE, contoh sampai berikutnya gitu ya.
contoh bagaimana apabila ingin mencari P0.10, P0.46, P0.86 dari data terurut berikut 164, 164, 166, 166, 167 sampai 172. Maka P0-nya adalah 10, 164, P0 adalah 46, 166, P0 adalah 83 sama dengan 172. Nah, coba kalian cari secara detail, hitunglah P10, P046 dan P083 untuk mencari persentilnya itu bagaimana. Gitu ya, kalau di sini sudah ketemu. Akan tetapi di sini belum ada penjelasannya secara rinci bagaimana sih secara detailnya menemukan ini. Nah, ini adalah nanti silakan dikerjakan sebagai tugas di pertemuan ke-5 ini. Oke. Jadi di persentil nanti tugasnya adalah silakan dikerjakan mencari P0.10, P0.46, P0.83 itu dijabarkan, dideskripsikan detail penghitungannya bagaimana cara memperolehnya, kok bisa sampai 164, bisa 166, bisa 171. Itu tugas di slide ini di pertemuan yang ke-5 ini. Kemudian ini pengetahuan apa yang diperoleh apabila kita ingin membagi 100 bagian yang sama besar dari tinggi badan yang telah disebutkan, maka diperoleh angka-angka pada belahan tersebut tadi. Jika kita ada data gitu ya, jumlahnya berapa, ketika kita ingin membagi menjadi 100 bagian, maka itulah tadi bagian-bagian yang harus kita tentukan. Kemudian ada deskripsi keberagaman. Deskripsi lokasi sudah mengabarkan tentang lokasi tadi, pusat data, ada min, median, dan modus. Namun kita belum memiliki gambaran atas keberagaman data. Sebagai gambaran, data kelompok 1 ada data kelompok 2. Satu kelompok 1 adalah 6, 6, 7, 7, 7, 88, min 7, mediannya 7, modusnya 7. Dan begitu saja kelompok 2. Meskipun ketiga ukuran lokasi itu sama, namun kedua kelompok itu berbeda. Jadi lokasinya sama, minnya sama, mediannya sama, modusnya juga sama. Akan tetapi data-data yang ada di situ itu data-data yang berbeda, sehingga diperlukan ukuran keberagaman, range, varian, dan standar deviasi. Nah, sekarang ada range. Range besarnya rentang, yaitu jarak antara data terkecil dengan data yang terbesar. Rentang yang besarnya menandakan bahwa data relatif beragam. Jadi rentang yang besar itu menandakan bahwa datanya relatif beragam. Sebagai gambaran seperti data kelompok 1 gitu ya. Range kelompok 1 yaitu 8 sampai dikurangi dengan 6 yaitu ada 2. Data kelompok 2 range-nya yaitu 19 kurangi dengan 0 sama dengan 19. Maka pengetahuan yang dapat kita peroleh adalah kelompok 2 memiliki data yang lebih beragam dengan range yang jauh lebih besar dari pertama kan ya. Akan tetapi karena ukuran ini hanya mengambil 2 data ekstrim, ada kalanya sulit untuk dijadikan ukuran untuk menilai keberagaman data sebagaimana contoh seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 25 dikurangi dengan 6, 19. 19 kurangi 0, 19. Nah, maka kita butuh varians dan standar deviasi. Range masih belum dapat dijadikan dasar untuk menilai keberagaman data. Ukuran varians yang menggunakan prinsip mencari jarak antara setiap data dengan pusat rata-rata seringkali digunakan. Rumusnya adalah X kuadrat, ada jumlah dari XI dikurangi dengan pertandingan apa tadi? Min ya, rata-rata ya, per N jumlah datanya dikurangi dengan 1. Nah, ini contohnya seperti ini. Varians kelompok 1 yaitu tadi adalah sigma, rumusnya adalah sigma dari XI dikurangi dengan X atau rata-ratanya. XI nya dikurangi rata-ratanya dibagi dengan N-1 ketemu dengan S2, maka dimasukkan ke sini ya. Nah, kita lihat bisa dipelajari 6. Nah, ini 6 kurangi 15 kuadrat sama dengan 91,6. Nah, kemudian
Rata-ratanya berapa? Rata-rata 15,57 ini adalah merupakan rata-ratanya. Contohnya ini adalah XI ya, XI min rata-rata X tadi ya, rata-ratanya. Kemudian karena n-nya n-1, datanya kan data ke 1 ya, jadi 0, jadi langsung aja ini kurang ini sama dengan 91,61. Nah ini ketemu, jadi yang pertama ketemu ini, kemudian nanti kelompok keduanya berapa gitu ya, kelompok keduanya, sehingga jumlah datanya ketemu 109, kemudian ketemu ini 181,71, kelompok 2 datanya 49, yang ini 270. Ini kalau ini rata-ratanya, sehingga bisa diperoleh jumlah datanya tadi berapa. Jumlah datanya tadi adalah 7, ini 7 dibagi dengan n-1 sehingga dapatnya 6. Maka totalnya ini tadi, totalnya kan tadi total sigma kan, jadi sigma xi min ya, maksudnya dikurangi dengan rata-rata, itu hasilnya adalah 181,71. Kemudian dibagi dengan n-1, yaitu hasilnya 6, sehingga ketemu 30,3. Yang kelompok 2 juga sama, penghitungannya seperti ini, sehingga menghasilkan sigma xi min x rata-rata kuadrat, hasilnya jumlah totalnya adalah 270. Nah, kemudian 270 ini dibagi dengan n-1. N-1 nya berapa? N-1 nya 6, sehingga 270 dibagi dengan 6 ketemu 45. Nah, untuk penghitungan cara-caranya sama seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan aja ke rumusnya, kemudian dihitung, hasilnya seperti ini. Nah, apabila ada kesalahan sedikit dalam penjumlahan atau penghitungan, akan dimaklumi ya, dihitung lagi kira-kira benar atau tidak. Oke, dari situ kita dapat peroleh pengetahuannya. Apa saja yang kita dapat peroleh? Itu data kelompok 2 berjarak relatif lebih jauh dari pusatnya. Nah, rata-ratanya yaitu 7 daripada data kelompok 1, sehingga variannya lebih besar. Dengan kata lain, data kelompok 2 lebih beragam daripada data kelompok 1. Kita lihat ya. Nah, dia lebih besar kan daripada kelompok 1. Dia jadi variasinya lebih besar gitu ya. Kemudian seandainya data memiliki satuan cm persegi, maka varian memiliki satuan cm persegi pula ya, jadi harus sama. Dampaknya varian jadi kurang sinkron dengan ukuran lainnya seperti min, modus, persentil, dan lain. Untuk itu perlu dibuat sebuah standar deviasi. Nah, standar deviasinya seperti ini. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Jadi hasil dari varian tadi tinggal di akar saja, sehingga ketemu kelompok 1-nya 5,5 dan kelompok 2-nya 6,7. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh? Yaitu yang pertama, data kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan kelompok 1 tadi. Standar deviasinya memiliki satuan yang sama dengan data asalnya. Apabila data tersebut memiliki satuan cm, maka juga deviasinya juga cm. Dengan mana hasil yang muncul menjadi lebih mudah dicerna. Jadi kesimpulannya yang tadi kita bisa melihat apa sih kegunaan dari fungsi deskripsi. Jadi dari penghitungan dari data-data yang sudah ditampilkan, setelah itu diolah, kemudian setelah diolah akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi itu bisa kita deskripsikan. Kemudian berbagai cara menggunakan fungsi deskripsi. Jadi ada cara-caranya tadi untuk menggunakan fungsi deskripsi. Kemudian berbagai ukuran yang dipakai dalam deskripsi, cara menghitungnya, cara menginterpretasikan ukurannya juga seperti itu. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih dalam materi data warehousing dan data mining. Kali ini kita di pertemuan kelima. Jangan lupa setelah ini nanti
silakan di e-learningnya dibuka, dipelajari materi ini saya share di e-learning, kemudian silakan ikuti diskusinya, kemudian jawab juga pertanyaan kuisnya ya. Kalau ada kuisnya ya, kalau tidak ada silakan diskusi aja di situ dan perhatikan tadi apa yang sudah saya berikan tugas di video ini, yaitu tugasnya tadi adalah mencari persentil tadi ya, di persentil tadi. Silakan dicari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.